Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial penggunaan e-learning Universitas Jambi, khususnya untuk mahasiswa Universitas Jambi. E-learning Universitas Jambi dapat diakses pada alamat domain elearning.unja.ac.id. Nah, berikut ini adalah tampilan halaman awal dari e-learning Unja, di mana di sini terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk mencari beberapa informasi tentang e-learning Universitas Jambi. Nah, di sini ada menu LMS Fakultas yang dapat digunakan untuk mencari kelas perkuliahan yang aktif pada e-learning. Ada sumber dan panduan yang dapat digunakan untuk mencari panduan penggunaan dari ILMS Unja ini. Nah, di sini terdapat beberapa bentuk panduan soft copy dan juga video yang bisa digunakan, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk dosen yang mengajar. Dan juga ada beberapa tautan kepada beberapa sistem yang ada di Universitas Jambi. Nah, pada tampilan halaman awal ini, selain terdapat home untuk selamat datang, di sini juga terdapat beberapa penjelasan terkait dengan fitur e-learning Universitas Jambi, serta juga terdapat beberapa pengumuman terbaru terkait dengan e-learning Universitas Jambi. Untuk dapat mengakses perkuliahan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya di dalam kelas e-learning, Anda selaku mahasiswa dapat menggunakan tombol yang ada di sebelah kanan atas untuk masuk ke dalam e-learningnya. Nah, di sini cukup masukkan username dan juga password siakatnya masing-masing, lalu klik tombol masuk. Nah, maka Anda bisa langsung mendapatkan halaman tampilan akun e-learning yang akan bisa Anda kelola. Nah, di sini mahasiswa dapat melihat kelas perkuliahan apa saja yang sudah terdaftar untuk diikuti. Nah, selain dari kelas perkuliahan ini, mahasiswa juga dapat melihat beberapa catatan pada kalender. Jadi, untuk tanggal-tanggal penting yang disetting oleh dosen yang mengajar, maka nanti akan ada catatan di kalendernya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selain itu juga di sini terdapat beberapa event yang harus diisi atau yang harus diikuti pada hari di mana Anda melakukan login ke sistem e-learning. Nah, selain itu juga di sebelah kiri, nah Anda akan menemukan menu-menu yang bisa Anda klik untuk melihat beberapa hal terkait dengan akun e-learningnya Anda. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, untuk mengikuti sebuah kelas perkuliahan di dalam e-learning, cukup klik salah satu kelas perkuliahan yang ingin diikuti pada hari yang ditetapkan. Nah, sebagai contoh di sini ada kelas e-business. Nah, di sini dosen telah mengatur seluruh kontennya sedemikian rupa sehingga Anda selaku mahasiswa cukup melihat dan juga melaksanakan seluruh rangkaian isi dari konten yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya untuk diikuti. Nah, di sini ada bagian introduction di mana pada bagian ini terdapat notifikasi atau pesan dari dosennya di mana sebelum memulai mempelajari materi tiap pertemuan silakan baca dan pahami profil mata kuliah. Maka Anda harus melakukan hal tersebut dengan klik profil mata kuliah. Nah, kita bisa klik seperti ini. Ada petunjuk untuk tur menggunakan sistemnya. Nah, kalau seandainya dirasa ini tidak diperlukan, Anda bisa end tour saja. Nah, di sini Anda bisa membaca beberapa item yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar. Nanti di sini Anda tinggal next saja. Lalu bisa di next kembali untuk membaca capaian pembelajaran.
peta pembelajaran terkait mata kuliah yang diajarkan, struktur pelaksanaan, ini model asesmen yang berlaku pada kelas perkuliahannya, ada bobot penilaian yang berlaku, ada data diri dosen pengampu yang mengajar pada kelas perkuliahannya, ada dukungan piranti pembelajaran yang perlu dipersiapkan pada pembelajaran yang akan dilakukan, ada beberapa bentuk buku ajar, serta video pengantar perkuliahan yang dapat Anda simak. Nah, ini adalah contoh konten yang ditambahkan oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar pada kelas perkuliahannya. Nah, untuk semua kelas perkuliahan itu kemungkinan tidak akan sama item-item yang ada di dalam masing-masing kelas. Maka tampilan ini adalah contoh dari salah satu kelas perkuliahan yang sudah disetting oleh Bapak Ibu dosennya. Nah, di sini pada section 1 Anda cukup mengikuti instruksi perkuliahannya, di mana ketika ada hal yang seperti ini, berarti kontennya itu memiliki nomor, maka Anda bisa membuka urutan nomornya satu persatu agar tidak ada instruksi perkuliahan yang tertinggal. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Anda bisa baca instruksi perkuliahannya seperti apa. Lalu kita bisa melompat ke presensi perkuliahan. Nah, lakukan presensi di sini. Nah, dengan klik submit attendance-nya. Nah, di sini ketika statusnya present, maka Anda sudah terdeteksi hadir pada sesi perkuliahan tersebut. Nah, Anda bisa melompat ke bagian 1.3 untuk melaksanakan pretest, atau kita kembali ke section 1. Nah, di sini akan ada tanda di mana Anda telah selesai mengerjakan satu bagian yang diisi oleh Bapak Ibu dosen pengajarnya. Nah, lalu untuk bagian yang lain Anda tinggal klik saja. Ini contohnya ada pretest yang dikerjakan sebelum mengikuti perkuliahan. Maka kita tinggal jawab. Ada informasi terkait pretestnya, di mana pretest ini menggunakan fasilitas kuis atau ujian online. Nah, di sini kuis ini dibuka dari tanggal 19 Agustus sampai 20 Agustus, jadi informasinya terlihat. Anda dapat mengerjakannya satu kali dengan waktu 15 menit. Nah, di sini Anda tinggal mengikuti dan klik tombol Attempt Quiz Now. Nah, di sini nanti tinggal Start. Anda bisa menjawab semua soalnya dengan baik. Nah, di sini saya akan simulasi jawab sembarangan. Jadi Anda bisa menjawab dan menyimak soalnya dengan baik dengan waktu 15 menit yang telah diatur oleh tim pengajarnya tadi. Nah, ketika semua pertanyaan telah dijawab, maka Anda tinggal melakukan submit all and finish. Anda bisa meng-cross-check kembali jawaban Anda dengan cukup klik tombol number dari pertanyaan yang ada di sini. Nah, jika dirasa semuanya sudah terisi dan terjawab dengan benar menurut Anda, maka bisa di-submit all and finish. Nah, nanti di sini akan muncul nilai dari hasil yang kalian jawab tadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk konten yang ditambahkan yang memiliki bentuk pelaksanaan ujian online. Nah, masih di section 1,
Ketika Bapak Ibu dosennya menambahkan link untuk Anda mengikuti sesi tatap muka virtual, Anda hanya cukup tinggal klik sesi tatap muka virtualnya. Nah, di sini Anda akan langsung bisa melihat ada link dan juga sesi Zoom yang terdaftar pada sesi perkuliahannya di jam tersebut. Nanti tinggal join saja. Nah, ini nantinya Anda akan terhubung ke akun Zoom Anda dan juga akan bisa mengikuti sesi perkuliahan secara virtual yang diadakan oleh Bapak Ibu dosennya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara di mana Anda bisa join ke dalam sesi tatap muka virtual dengan menggunakan link Zoom yang sudah diatur oleh Bapak Ibu dosennya. Nah, setelah itu Anda bisa melanjutkan untuk mengakses konten yang lainnya. Nah, di sini ada konten berikutnya 1.5. Anda juga tapi bisa juga menggunakan klik section satunya untuk kembali ke halaman section 1. Nah, di sini ada materi terkait dengan key terminology for e-business. Nah, ini untuk materi section 1 yang bisa Anda akses. Nah, ini bisa Anda akses untuk Anda baca terkait dengan materi perkuliahan. Nah, terkadang materi perkuliahan ini disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya dalam bentuk file yang bisa Anda download. Maka nanti Anda cukup klik dan langsung filenya bisa Anda download. Seperti itu. Nah, untuk bagian ini sudah selesai, lalu Anda bisa lanjutkan ke part berikutnya di 1.6 post test misalnya. Jadi di sini simulasinya adalah sebelum Anda memasuki perkuliahan, dosennya telah mengatur bahwa Anda wajib melakukan pretest dan juga setelah sesi perkuliahan, Anda juga wajib mengisi post test untuk melihat kemampuan dalam pemahaman materi yang disampaikan. Nah, di sini post test ini memiliki fasilitas yang kurang lebih hampir sama dengan pretest, di mana post test ini juga digunakan dengan cara menjawab pertanyaan secara online. Nah, jadi Anda bisa menjawab kuisnya secara online sama seperti pretest tadi. Nilai Anda pun nantinya juga akan tampil di sini. Nah, lalu pada bagian section 1 masih ada satu kegiatan lagi yang mesti Anda lakukan. Nah, jadi terlihat di sini terlihat di sini perbedaan antara bagian-bagian yang sudah kalian kerjakan dengan yang belum dilakukan sama sekali. Nah, di sini akan ada note-nya ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa buka pada bagian terakhir untuk section 1. Nah, di mana kemungkinan bisa saja Bapak Ibu dosennya memberikan tugas kepada kalian. Nah, ini adalah contoh tugas yang terbuka dari tanggal 20 Agustus sampai dengan 27 Agustus, berarti Anda dapat submit jawaban itu hingga deadline yang ditentukan di sini. Nah, ini adalah pertanyaan ataupun beberapa hal yang disampaikan terkait tugasnya. Sebagai contoh, setelah Anda mempelajari materi yang disampaikan, silakan buat sebuah artikel singkat. Nah, berarti di sini Bapak Ibu dosennya mengarahkan tugas untuk membuat artikel singkat terkait perkembangan elektronik bisnis. Di mana artikelnya akan di-submit dalam bentuk format file PDF. Nah, berarti Anda bisa mengerjakan tugas Anda dan mempersiapkan file PDF untuk disubmit pada
bagian ini. Nah, jika tugasnya telah diselesaikan dan siap disubmit, Anda tinggal klik tombol Add Submission saja. Di sini Anda bisa mencari filenya yang ada di direktori komputer atau laptopnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Lalu tinggal klik upload-nya tadi. Nah, di sini filenya sudah berhasil terupload. Nah, jika tidak bisa terupload, maka dilihat lagi catatannya tadi. Catatannya, dokumen yang disubmit itu mesti PDF dokumen. Nah, dengan kapasitas maksimalnya adalah 1 MB. Seperti itu. Nah, setelah berhasil memasukkan filenya ke dalam kolom submission, Anda tinggal klik Save Change. Nah, maka nanti Anda akan memperoleh notifikasi bahwa tugas P1 untuk bagian 1.7 ini telah Anda lihat dan juga telah Anda kerjakan. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti pada bagian file submission-nya akan muncul file yang tadi Anda upload. Dan kapan di-upload itu juga muncul informasinya. Nah, selagi jadwal atau deadline dari pengumpulan tugas itu masih terbuka, Anda masih bisa mengedit submission Anda. Jadi misalnya ada kesalahan upload pada tugasnya, Anda masih bisa edit submission-nya atau hapus submission-nya. Nah, ini adalah langkah untuk mengerjakan tugas. Kita kembali lagi ke section 1. Nah, setelah dilihat seluruh rangkaian dari perkuliahan yang ditambahkan kontennya oleh Bapak Ibu dosennya itu sudah selesai dikerjakan, jadi sudah ada notifikasi hijau seperti ini semua, maka secara umum semua rangkaian kegiatan perkuliahan untuk sesi tersebut itu sudah selesai kalian lakukan. Nah, nanti ke depannya bisa dilanjutkan dengan sesi-sesi perkuliahan yang lain. Seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk berbagai bentuk mata kuliah yang bisa kalian ikuti yang terdaftar pada bagian My Courses ini. Baiklah, untuk sesi tutorial kali ini dalam rangka tutorial penggunaan e-learning Universitas Jambi untuk mahasiswa, maka sekian dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.